Apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk siang ini, aku ingin membacakan mengenai apa kenaikan spiritualmu sampai dengan 1 tahun mendatang. Apa kenaikan spiritualmu sampai dengan 1 tahun mendatang? Ini adalah sifatnya pilih kartu, ya teman-teman. Silakan kalian pilih, aku hanya buka 2 saja, nggak usah kebanyakan, kalau kebanyakan nanti halu. Silakan pilih pile 1 atau pile 2, tentunya nanti aku akan membuka di pile 1 dulu. Silakan dipilih 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detiknya sudah selesai ya teman-teman. Aku akan mulai dari pile yang pertama dulu. Oke, pile pertama. Apa kenaikan spiritual dan pelajaran berharga setahun mendatang ya? Saya melihatnya ada kartu insecurity. Teman-teman, kamu akan diuji ya, untuk yang milih pile ini, kamu akan diuji dari kepercayaan diri atau dari keyakinan diri, atau bisa jadi kalau aku bisa simpulkan lebih kepada kamu nggak pedenya tuh banyak ya, seakan-akan semuanya nggak ada jalan, nggak pede, dan apa-apa terhambat ya. Ini kenaikan spiritual kamu diuji dalam pelajaran kamu harus percaya diri ya, kebalikan dari ini berarti. Oke, kita akan buka dari tarotnya teman-teman. Tuh ya, dalam setahun ini kamu akan diuji, yaitu untuk memikul satu masalah yang berat dalam setahun ini ya, dan membuat kamu tuh kayak down gitu. Mungkin ada tugas yang diberikan, entah itu sama atasan kamu, atau memang ada permintaan khusus dari keluarga, atau memang ada sesuatu yang memang kau harus jalani, dan ini menjadi tanggung jawab besar sama kamu dalam tahun ini. Pokoknya sampai tahun depan kamu tuh mengalami yang namanya tanggung jawab ya, tanggung jawab besar yang harus kamu pikul gitu loh. Kamu akan mengalami mood swing yang aku bilang berat, karena di sini membuat kamu tuh merasa kayak makin kecil, merasa makin tidak mampu, dan merasa makin stuck atau penuh dengan ketidakpercayaan diri. Nah, gini teman-teman, ini justru kalau kataku tuh kamu harus melawan ya. Pelajarannya adalah kamu harus melawan ketidakpercayaan diri kamu. Kenapa? Karena aku lihat akan banyak sekali yang lost di sini, kesempatan, opportunity. Kamu tuh akan gampang depresi. Ya, kamu akan gampang depresi, kamu akan gampang putus asa setahun ke depan ini. Dengan kamu putus asa, yang rugi siapa? Itu kamu kan. Nah, yang aku lihat di sini, hantaman-hantaman yang sangat penting adalah ketika ada satu opportunity yang kamu nggak dapatkan, atau kamu kehilangan opportunity, misalnya ya buka lowongannya udah kemarin, kamu baru tahu sekarang, itu kan kayak ngebuat depresi, kesel atau apa ya. Kamu harus kuat setahun ini, setahun ke depan. Yang aku bisa bilang adalah coba untuk mulai berpikir, mulai membangun sebuah strategi, relax dulu ya. Kemudian kamu harus merencanakan apa. Nggak mungkin orang itu nggak punya plan B ya. Jalankan plan B kamu, karena banyak sekali opportunity yang hilang gitu loh. Nggak usah melakukan strategi yang muluk-muluk, nggak usah melakukan kenekatan atau apapun. Yang aku bilang di sini, ini makin akan menghancurkan kamu dalam setahun ke depan ya. Kamu kalau bisa ya teman-teman ya, terutama nih kalau untuk masalah keuangan nih, saya lihatnya kalau kamu yang banyak hutang ya, banyak hutang, banyak pinjaman atau apapun, please teman-teman, saran aku supaya ini putus rantainya, karena saya melihat di sini ada pengaruh ke finansial juga gitu loh. Please
em, coba-cobalah untuk dilunasi dulu dengan nominal yang paling banyak. Kamu harus rajin menabung. Ini saran ke depan ya. Saran ke depan, kenapa? Karena kalau kamu udah insecurity, kamu nggak punya tabungan juga, udah double depresinya gitu loh. Jadi selamatkan dulu salah satunya. Kalau misalnya dari opportunity kamu nggak dapat, minimal kamu ada tabungan gitu loh, atau ada pegangan. At least, kalau kamu di sini yang punya uang teman-teman, saya nggak yakin bisa terselesaikan dalam setahun ke depan. Kalau kamu sendiri juga nggak coba untuk melunasi, atau kamu mengikhlaskan lah uang kamu itu dibayarin dulu untuk utang yang terbesar. Karena kalau nggak, kamu akan hancur ke depannya nih. Kamu akan sulit lagi untuk mendapatkan duit, atau kamu mencari uang itu akan, pergerakannya itu kan akan sangat sangat merangkak ya, bagaikan jalan di tumpukan salju aja. Kamu harus benar-benar kerja keras 10 kali lipat. Karena kenapa yang saya lihat di sini, apa yang buat insecurity adalah kehancuran pertama dari mental kamu, yang kedua dari ekonomi. Ya, sekarang kita akan lihat apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan? Aku akan random ya. Aku akan ambil 5 juga. Sebelum itu, aku akan gunakan kartu ini untuk langkah antisipasi. Karena setahun ini beban kamu tuh akan berat dan banyak opportunity yang hilang. Apa kira-kira yang buat kamu tenang? Apa obatnya? Apa healernya? Ada kartu Chariot. Jangan mudah untuk menyerah. Maju terus pantang mundur. Gini teman-teman, lebih baik ya kalau untuk masalah keuangan, hutang-hutang itu dibayarin dulu. Apalagi di sini tuh banyak hutang-hutang yang karena keinginan kamu, karena kamu maunya punya barang itu atau apa, banyak yang dari pinjaman-pinjaman online atau apa, gali lubang tutup lubang, itu banyak banget yang aku lihat. Belum lagi nanti pekerjaan ya, bisa jadi nih masalah pekerjaan yang lepas, project yang lepas, PHK dan lain-lain. Hati-hati ya, insecurity ini nggak aman banget kamu setahun ke depan. Tapi ini jangan dijadikan sugesti atau apapun. Pesan aku buat kamu yang memilih pile 1 adalah jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena kalau kamu menyerah, hidup kamu gak akan lebih baik lagi. Ya, apa yang kamu harus lakukan? Terbukalah. Pertama, kamu harus terbuka kepada orang-orang yang mungkin dekat sama kamu. Kamu bilang sama dia bahwa sorry ya kalau seandainya aku belakangan ini kayak jarang ngumpul atau apa, karena aku masih ada hal yang harus aku lakukan, aku ada tanggung jawab, aku ada apapun itu. Kamu boleh bilang kayak gitu. Kamu terbuka bahwa aku memang ada masalah keuangan, atau aku di sini lagi depresi banget secara mental. Ya. Kalau kamu di sini sudah merasa, mereka kan pasti akan memberikan saran, memberikan apa. Kalau rasa saran itu kamu anggap tidak terlalu ngena, kamu harus datang ke profesional. Saran aku seperti itu, karena dengan begitu kamu bisa jujur, kelihatan inner child kamu yang bermasalah di mana, kamu harus apa. Oke? Yang kedua, ada kartu Nine of Swords, ya. Aku bilang ini kartu stagnansi. Kenapa? Karena saya melihatnya kamu terus memikirkan sesuatu yang gagal gitu loh. Ya, saran aku di sini teman-teman, jangan mager. Kalau udah gagal itu nggak boleh mager. Tetap harus semangat, tetap harus menerima keadaan, menerima kenyataan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu diam saja, tidak akan berubah apapun. Karena di sini yang aku lihat, ya, ada rasa kesepian, ada rasa kayak keterpurukan yang besar dalam setahun ke depan ini. Aku bilang, kalau kamu merasa terpuruk, coba dilawan. Coba dilawan dengan apa? Dengan banyak kegiatan. Ya, mungkin kamu nggak suka kegiatan yang mudah-mudah aja lah, berkebun. Ya, di dekat rumah tuh misalnya ada kebun gitu. Ya udah siram-siramin. Minimal ada kegiatan supaya kamu nggak down banget. Atau baca buku, lakukan kegiatan yang seru-seru apa. Aku tidak bisa bilang impact masalah cinta di sini, cuman kamu kepercayaan diri kamu tuh bener-bener low down banget. Ya, itu bisa pengaruh semua.
Kamu butuh ketenangan, teman-teman. Ya, kamu butuh ketenangan, kamu istirahat. Kamu lakukan kegiatan yang kamu suka. Kalau misalnya memang kamu gak ada masalah keuangan, beli barang yang kamu suka, nggak usah nanggung-nanggung, nggak usah ditahan-tahan. Minimal itu sebagai obat atau sebagai stress release ya. Di sini kamu harus kuat. Karena jujur aja, dalam setahun ke depan gak ada yang bisa ngebantu kamu maksimal. Coba kalau misalnya ada orang yang, oh aku bisa mengerti ini kamu, aku akan tolong kamu. Enggak kan? Gak ada yang seperti itu ya. Yang keempat, ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit di sini menunjukkan bahwa cobalah untuk komunikasi dengan Tuhan. Ya, karena jalan itu kau akan dapatkan sendiri. Setiap orang jawabannya itu berbeda-beda. Kamu harus apa? Kamu ada panggilan hati apa? Ya, itu ada komunikasi dengan Tuhan. Kenapa kamu diberikan cobaan seperti ini? Berarti memang mungkin ada karma yang harus kau bayar. Ya, karena di sini ada insecurity. Apa yang menjadi kebimbangan kamu itu adalah menjadi awal kehancuran kamu. Dan yang terakhir, pakai taktik. Ya, kamu udah tahu nih, kamu punya teman atau punya lingkungan yang kira-kira merugikan kamu. Pakailah taktik. Atau kamu sekalian pergi dari situ. Ya, nggak usah minta izin, nggak usah gimana. Saran aku, kamu di sini harus lebih kuat, lebih tidak pantang menyerah, ya. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian ini? Ada kartu Six of Earth, ya. Kadang-kadang apa yang kita berikan, ya, itu kembalinya juga akan sama seperti yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kamu di sini, misalnya ya, kamu udah baik tapi dibalas dengan air tuba, ya. Kamu nggak usah khawatir gimana ngebalesnya, gimana aku ngehancurin dia, tetapi lebih memilih adalah oke, aku pakai second option, aku tinggalin dia supaya apa? Balanya tuh kembali ke orang yang ngirim, gitu loh. Kemudian kamu harus ingat dalam setahun ini ya, ini berlaku untuk lebih dari setahun sebetulnya. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Karena di sini ada kartu Six of Pentacles, ini lambang dari Taurus. Taurus itu yang pasti-pasti aja. Kamu ngelakuin apa ya kamu akan dapat apa. Semakin kamu baik, semakin kamu memberikan banyak kebaikan, berbagi sedekah rezeki, sebanyak itu pula rezeki yang kau dapat. Kalau kamu seret, kalau kamu nggak keluarin uang, kamu juga nggak akan dapat apa yang kamu mau. Kamu mau cuan ya, kamu harus sedekah dulu. Ibaratnya gitu. Ya, jadi ada yang harus disacrifice atau ada yang harus dikorbankan di sini. Itu aja teman-teman untuk pemilihan pile nomor 1 ya. Tarot itu tidak selamanya mengenai cinta, dan semoga ini menjadi pelajaran buat kalian ya, dan juga aku. Kita lanjut ke pile nomor 2. See you. Hai, untuk kamu yang memilih pile 2, ini adalah pelajaran spiritual untuk kamu. Untuk setahun ke depan ya. Kapanpun kamu nonton ini, berlaku setahun ke depan. Oke, pelajaran spiritualnya adalah kebimbangan. Bingung dalam mengambil sikap, tindakan, atau solusi ya. Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Mirip-mirip aja dengan yang pertama. Tapi kalau ini, kamu tetap ada percaya diri, tidak terlalu down. Kamu hanya bingung ya. Kita akan lihat tema bingungnya tuh apa. Oke. Wow, kita bicara mengenai keluarga, mengenai keuangan, penghasilan. Kamu di sini ada yang generasi sandwich nggak sih? Kalau kamu generasi sandwich ya teman-teman, kamu tuh mulai bimbang ya, mungkin dengan pekerjaan kamu. Kenapa sekarang kamu tuh merasa stagnansi? Aku harus bagaimana? Kenapa selama ini apa ya, aku tuh punya upaya tuh kayaknya nggak maksimal ya. Karena ada kartu of Pentacles, aku jabarkan di sini. Kartu of Pentacles itu menunjukkan adanya bimbang gitu sebetulnya. Aku tuh mau menjalani hal yang mana sih? Karena yang aku lihat di sini ya, ada keputusan yang mungkin kau sesali gitu loh. Gini, contohnya kamu terlalu memikirkan keluarga ya. Kamu di sini kayak sedih gitu loh. Dan
kamu di sini kayak seakan-akan tuh lebih banyak bercerita kepada diri sendiri ya, tidak terbuka ke orang lain. Kamu bingung karena apa ya yang aku harus buat supaya lingkunganku nih bahagia. Kalau kamu tuh lebih kayak memikirkan orang banyak daripada dirimu sendiri, sehingga ketika dihadapkan untuk kamu sendiri, aku tuh harus gimana? Kamu tuh bingung. Ya mungkin di sini untuk yang nomor 2 ada yang generasi sandwich sebagai tulang punggung. Ya semuanya bertumpu sama kamu, dan aku bilang di sini kamu tuh kayak merasa nggak cukup gitu loh. Uang itu datang dan pergi, bener nggak sih? Uang itu datang dan seakan datang, ya. Kamu cukupin keluarga, udah itu di sini kamu harus kerja lagi, cari jalan lagi gimana, ya. Kamu tuh merasa kayak terintimidasi. Kalau nggak dengerin salah, kalau dengerin juga kamu merasa mental health kamu juga terganggu. Itu yang aku lihat di sini. Bingung kan? Kamu harus gimana? Seakan-akan kayak kok orang lain mungkin ada kali yang kayak aku ya, cuman kok aku nggak bisa ya. Mereka tuh gimana ya menyelesaikannya? Tapi kamu cukup orang cukup berani. Jadi orang tuh cukup berani aku lihat. Kenapa? Karena kamu berani menanggung ini di usia kamu sekarang. Ini aku bilang kamu mungkin ada yang memilih ini yang usianya masih muda ya, masih maksudnya memang kerja karena tulang punggung. Insya Allah sih teman-teman yang kayak gitu kita akan cari solusinya bersama ya. Kamu nih harus gimana? Kita lihat dulu nih. Ada kartu Five of Fire, Five of Wands. Artinya apa? Harus melawan. Karena kenapa? Kamu tuh kayak serba salah aja. Mendingan sekalian gini, apa yang bisa kamu buat? Just belajar untuk berkata tidak. Belajar untuk berkata tidak. Tidak semuanya permintaan atau kamu jiwa dan hidup kamu tuh harus membahagiakan orang banyak. Memang kewajiban kita untuk membahagiakan orang tua kita. Orang tua loh ya, bukan saudara, keponakan, sepupu, adik, bibik. Itu akan buat kamu stres. Kamu simpan uang di mana nanti? Kita akan cari solusi bersama-sama ya. Selama setahun ini kamu tuh banyak sekali kebimbangan. Kenapa? Karena stagnansi. Stagnansinya dibebani sama lingkungan, keluarga, ya. Cari waktu tenang. Saya lihat ada kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant tuh nggak usah terlalu mengumbar kesedihan, ya. Tetapi kamu harus cari ketenangan dulu untuk diri kamu. Kalau kamu misalnya berani ngekos dan memang masih ada biayanya, mendingan kamu ngekos. Ya, kamu harus dapat keluarga yang mensupport atau minimal kamu tinggal dengan teman-teman yang memberikan impact positif, tidak membebani. Yang kedua, di sini ada kartu Seven of Cups. Kamu memang ini tidak mudah ya teman-teman, tapi kamu kan punya cita-cita ya. Kamu harus ada prioritas untuk dirimu. Kalau enggak, kamu nggak akan berubah. Bisa-bisa nih ya. Misalnya saudara kamu minta beli iPhone gitu, dia pakai iPhone, kamu masih pakai handphone jadul, karena ya kamu lebih memikirkan keuangan mereka, kebutuhan mereka, sementara untuk kamu sendiri masih punya banyak cita-cita gitu loh. Kamu harus fokus dengan dirimu dulu. Karena kenapa? Five of Fire ini mengajarkan kita bagaimana kita harus menameng, bagaimana kita harus melawan, dikeroyok orang ya. Banyak orang yang royok kita harus survive, kita harus melawan. Kenapa? Manusia itu punya hak prerogatif. Manusia itu bisa memilih iya atau tidak. Oke, aku bisa bantu dengan semampuku. Bilang seperti itu. Mulai sekarang ini nggak ada. Mau benci, mau enggak, aku tetap bagian dari keluargamu. Aku tetap bagian dari keluarga kalian. Di sini, kamu fokus dengan pencapaian kamu saja. Kenapa? Sudah saatnya teman-teman bergerak.
Jangan mau kita ini ditindas ya, mentang-mentang generasi sandwich ya, kamu harus ngidupin semuanya sampai cash flow kamu nggak ada. Ini aku bisa bilang gini loh, tujuan kita untuk hidup adalah untuk kita bisa survive di dunia ini kan. Jangan sampai tekanan-tekanan ini membuat kamu makin stres dan ya mohon maaf ya, banyak hal orang-orang yang seperti yang bisa mengakhiri diri sendiri. Udah mengakhiri, atau nggak misal kena asam lambung lah, kena asam lambung yang sampai fatal. Kamu tahu kayak selebgram Jarbo, apa sih, Bro Jabro itu yang dari Surabaya itu juga kan dia selalu menghidupi, selalu apa sampai sakit akhirnya berpulang. Jangan ya, capek. Itu adalah tipe-tipe yang kayak misalnya generasi sandwich, Gen Z, atau generasi sebelumnya yang mungkin nggak bisa melawan gitu. Simple, kunci kehidupan itu kalau misalnya toxic, tinggalkan. Ya tapi itu keluarga aku kak, aku tahu keluarga kamu. Tapi separah itu kah mereka memperlakukan kamu misalnya ya? Ace of Pentacles dan kartu The Stars. Atau kalau misalnya ini bukan keluarga kamu lah, kamu punya teman-teman yang mungkin manfaatin kamu. So, tinggalin teman-teman. Masuk, fokus ke cita-cita kamu dan harapan kamu. Karena dengan kamu fokus, akan ada jalan terbuka. Uang itu nggak akan habis. Kalau uang kamu, sekarang aja kamu belum berdikari, gimana kamu bisa bantu orang? Kalau dalam agama bilang, bantulah dirimu dulu, baru bantu orang lain. Bersedekahlah jika kamu mampu. Bersedekahlah jika kamu punya uang. Ya, kalau misalkan saya nggak punya uang, tabungan saya cuma 10.000, itu bisa disedekah. 5.000 kamu sedekahin. Sampai nggak megang sama sekali, sampai 0, sampai nggak bisa makan, itu baru nggak boleh sedekah. Jadi pemikirannya harus panjang ya teman-teman. Dan yang aku bisa lihat di sini adalah kunci dari kamu adalah melawan. Bukan aku ngajarin yang gimana-gimana. Kalau ada yang nggak terima silakan. Bisa saudaranya komen di sini. Biar aku bilang sekalian, saudara atau keluarga kamu nggak tahu diri. Sorry, emang kayak gitu. Mana ada ya, mungkin, atau orang gila mana nih yang ikut-ikutan di TikTok lah, orang gila mana yang ngenumbalin salah satu keluarganya buat hidupnya sih? Itukah keluarga? Itukah teman? Itukah family? Pesan Moon itu adalah pergerakan yang gak usah diumbar-umbar. Kamu mau apa lakukan. Gak usah diskusi, gak usah apapun. Pendam untuk dirimu sendiri dan fokus untuk jalani. Inilah akhir pembacaan dari pile nomor 2. Semoga dengan kalian memilih ya, menggunakan intuisi, kalian di sini bisa mendapat pelajaran yang bermanfaat dari aku. Kita semua belajar di sini, kita semua berusaha untuk menjadi yang lebih baik ke depan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you when I see you. Selamat siang, I love you. Bye-bye.